Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Keluaran pasal 16, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sunguk-sungukmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudikah kita jika anak-anak kita suka bersungut-sungut? Kita pasti tidak sudi, sebab iman kita akan terganggu mendengar orang yang suka bersungut-sungut. Dan adakah gunanya bersungut-sungut? Tidak ada, malah membuat iman kita lemah dan imun kita turun. Bersungut-sungut satu langkah yang menghalangi kita mengalami kasih penyertaan Tuhan. Bangsa Israel telah mengalami karya keselamatan yang manis dari Tuhan, tetapi kemudian mereka juga mengalami hal yang pahit. Mereka melihat dan mengalami langsung bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka melihat dan mengalami langsung bagaimana Allah membuat mereka berjalan di daratan di laut Teberau, satu kali sepanjang sejarah di dunia, dan mereka amat bersuka cita memuji Tuhan atas keajaiban yang mereka alami. Waktu berselang, Tuhan membawa mereka ke padang gurun Sin. Di sini mereka mengalami kesulitan akibat tiada makanan dan minuman, membuat mereka bersungut-sungut dan menoleh, mengingat ke masa lalu ketika mereka hidup di Mesir. Mereka mengingat santapan yang enak di Mesir, tetapi lupa pada penderitaan kerja rodi dan bayi-bayi Israel yang dibunuh di Mesir. Asal ada kesulitan yang mereka alami, mereka bersungut-sungut. Bangsa Israel begitu susah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kaki mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tetapi hati mereka masih melekat di Mesir. Mental budak masih melekat dalam diri mereka. Yang penting makan, sekalipun berada dalam perbudakan. Bagi Israel, lebih baik mati di Mesir dengan kenyang daripada mati kelaparan di padang gurun. Ternyata masalah yang membuat Israel bersungut-sungut adalah soal perut. Soal perut membuat Israel melupakan Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan, dan itu merupakan pemberontakan bagi Tuhan. Kelemahan bangsa Israel
Mereka tidak begitu sungguh-sungguh percaya dan mengenal Allah, sekalipun mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan yang melihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Syukurlah bangsa Israel memiliki Allah yang panjang sabar. Walaupun Musa mulai bosan mendengar sungut-sungut bangsa Israel, namun Allah tetap menyatakan kasih dan kepeduliannya. Allah memberikan dengan limpah apa yang mereka butuhkan. Allah memelihara bangsa Israel dengan memberi manna langsung dari surga. Dan saat manna diturunkan dari surga, Tuhan memberi aturan buat bangsa Israel. Semua harus taat, harus mengambil secukupnya sesuai kebutuhan masing-masing, jangan tamak, supaya jangan terjadi penumpukan dan pembusukan. Dan sebagai pengikut Kristus, tidak semua jalan mudah kita lalui. Terkadang kita berjalan di padang gurun yang tandus. Tetaplah mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Bersabar saja sebentar saat kita berada di jalan yang sulit yang sedang kita lewati. Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam susah kita, saat hidup kita berada di padang gurun kehidupan yang tandus, beristirahatlah dalam kasih Tuhan, terus berharap pada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Dan kita harus siap menerima jalan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua itu sebagai proses pemurnian bagi iman kita. Dia akan tetap pelihara hidup kita. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan. Dan ingatlah, kita boleh hidup sampai hari ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dia pelihara kita dengan sempurna di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, penyertaannya cukup bagi kita. Terkadang kita juga diizinkan Tuhan kelaparan, berjalan di padang gurun kehidupan. Tuhan ingin kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena kelimpahan, kejayaan sering membuat kita lupa kepada Tuhan. Pemeliharaannya lebih penting dari hanya sekedar bisa memiliki ini dan itu. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur di segala keadaan? Dengan mengucap syukur, iman kita hidup dan kuat. Dengan bersyukur, hati kita menjadi kuat dan tenang. Jika hati kita dipenuhi ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan tidak membuat kita cepat merasa lelah, dan kita pun mengerjakannya dengan sepenuh hati kita. Mengucap syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Bersyukur adalah obat yang membangkitkan kekuatan kita. Dan sebaliknya, jika segala sesuatu dikerjakan dengan bersungut-sungut, dengan keluh kesah, apapun yang kita kerjakan, kita akan terasa berat. Dengan bersyukur, kita menjadi kuat sekalipun keadaan sulit. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kita kekuatan. Marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, baik besar maupun kecil, sehat maupun sakit, berkelimpahan atau kekurangan, dalam segala perkara kehidupan. Hidup yang selalu bersyukur akan membuat kita semakin memahami kebesaran dan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita setiap waktu. Mengucap syukurlah senantiasa, Tuhan beserta kita.
Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.